Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Usikum wa iyyaya bitaqwallah kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Takmir masjid dan seluruh jamaah kajian Ahad pagi Masjid Al-Hikmah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah pagi ini kita bisa hadir di majlis yang sangat mulia, majlis zikir, majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah ridha dan majlis ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Melanjutkan kajian pertemuan yang terdahulu, memahami ibadah. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar syarat diterimanya ibadah. Sebelum kita bicara syarat diterimanya ibadah, saya ingin sekali lagi mengingatkan bahwa ibadah itu dibagi menjadi dua. Ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah adalah ibadah yang khusus. Dan ibadah mahdhah itu telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, diatur secara rinci. Nas Al-Qur'an dan Al-Hadis sudah mengatur caranya, waktunya, syaratnya dan lain-lain secara rinci. Misalnya salat. Salat itu ibadah mahdhah. Karena sholat sudah ditetapkan tata caranya secara rinci. Bagaimana takbiratul ihram, bagaimana bacaannya, bagaimana salam sudah diatur. Bagaimana waktunya sholat sudah diatur. Syaratnya apa sudah diatur. Tinggal pakai. Maka ibadah mahdhah itu sangat penting untuk memahami ketentuannya. Puasa itu juga mahdhah. Kapan puasa Ramadan? Apa syaratnya? Bagaimana ketentuannya? Sudah diatur. Zakat, haji, berdoa dan lain-lain itu ibadah mahdhah. Yang kedua, ibadah ghairu mahdhah, ibadah yang bersifat umum. Ibadah yang bersifat umum Allah tidak mengatur secara rinci. Ketentuannya umum-umum saja. Jadi ibadah ghairu mahdhah, ibadah umum itu tidak ditentukan ketentuannya secara rinci. Belajar, ngaji itu ibadah umum.
Mau pakai apa terserah. Ketentuannya umum saja. Belajar itu ya yang penting menambah ilmu untuk meningkatkan kebaikan. Caranya terserah. Mau lesehan boleh, mau pakai duduk kursi boleh, mau pakai sorot boleh, tidak pakai sorot boleh. Itulah ibadah ghairu mahdhah. Bekerja itu juga ibadah ghairu mahdhah dan lain-lain. Bedanya apa? Kalau ibadah mahdhah itu bersifat sawabit, bersifat tetap, tidak boleh dirubah, dimodifikasi juga tidak boleh. Harus dilaksanakan sesuai teks Al-Quran dan Al-Hadis. Kalau kita merubah-rubah ibadah mahdhah, itu yang dihukumi bid'ah. Salat dirubah bid'ah. Puasa dirubah bid'ah. Haji dirubah bid'ah. Umrah dirubah-rubah bid'ah. Itu enggak boleh. Tidak boleh ada perubahan dalam ibadah mahdhah. Jumlah rakaat salat itu sudah tetap, tidak bisa dirubah-rubah. Bacaan salat itu pakai bahasa Arab, jangan dirubah-rubah. Pakai bahasa Banyumasan. Itu bid'ah kalau ada orang salat pakai bahasa Banyumasan, itu bid'ah. Makanya ada hadis kullu bid'atin dhalalah. Setiap yang bid'ah itu tersesat. Wa kullu dhalalatin finnar. Dan setiap yang sesat itu di neraka. Jadi merubah-rubah dalam ibadah mahdhah itu tidak boleh. Puasa Ramadan juga tidak boleh dirubah. Supaya semangat tambahilah nanti tidak hanya Ramadan, Muharram juga puasa sebulan. Itu namanya merubah-rubah. Yang namanya merubah itu berarti mengurangi, menambah, atau apa ya, nyeseli, nyusupi, ya, berarti ya modifikasi. Ya, modifikasi. Enggak boleh. Yang dimodifikasi motor bae, ora mobil. Dalam soal-soal ghairu mahdhah itu bersifat mutaghayyirat. Kalau mahdhah bersifat sawabit, ajek tetap tidak boleh dirubah. Tapi kalau dalam soal yang umum ghairu mahdhah ini boleh dirubah. Contohnya apa? Belajar biasanya pakai kursi di kelas, sekali-kali lesehan boleh. Misalnya azan itu di zaman Nabi harus naik ke tempat yang tinggi. Naik ke atas Ka'bah seperti Bilal ketika pertama kali umrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bilal diperintah naik ke atas Ka'bah, azan dengan suara keras di atas Ka'bah. Itu boleh dirubah, membuat menara masjid. Dirubah, orangnya tidak perlu naik, yang naik pengeras suaranya. Itu adalah ghairu mahdhah. Makan,
Kalau Nabi makan pakai 3 jari, yang dimakan korma sama roti. Kalau Bapak Ibu makan mie ayam, ya pakainya sendok. Itu tidak bid'ah. Jadi perkara-perkara yang sifatnya umum boleh dirubah dan tidak ada hukum bid'ah dalam ibadah yang ghairu mahdhah. Sekarang syarat diterimanya ibadah. Ibadah dapat diterima oleh Allah dengan 2 syarat. Syarat yang pertama dilakukan dengan benar. Yang kedua ikhlas. Jadi ibadah akan diterima oleh Allah syaratnya hanya 2, benar dan ikhlas. Ada sebuah ayat di dalam Al-Baqarah ayat 112. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Tidaklah demikian. Barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah, maksudnya berislam, dan ia benar-benar berbuat kebajikan, aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin, berislam dan berbuat kebaikan, maka baginya pahala di sisi Rabb-Nya. Falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Dan ia tidak merasa khawatir terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan yang dimaksud dengan ayat yang tadi saya baca, man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin, barang siapa yang berislam dan beramal soleh. Berislam dan beramal soleh menurut Ibnu Katsir tafsirnya adalah tulus ikhlas dalam semua amalnya kepada Allah dan benar-benar mengikuti tuntunan Rasulullah. Jadi ibadah yang diterima oleh Allah adalah ikhlas dan benar-benar mengikuti, berittiba, benar-benar mengikuti tuntunan dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia itu mengerjakan sholat, maka sholatnya ikhlas dan cara sholatnya mengikuti cara sholatnya Rasulullah. Ora segeleme dewek. Inilah 2 syarat orang akan diterima amalnya. Jika ia memenuhi 2 syarat, yang pertama dilakukan dengan ikhlas. Ikhlas. Ikhlas itu khalasa yakhlusu ikhlas. Murni tidak pakai campuran. Ikhlas itu murni tidak pakai campuran. Murni ya enggak campur. Campur dengan apa? Campur dengan perkara-perkara yang merusak amalnya. Di antara yang mencampuri ibadah, yang pertama syirik. Ibadah tidak boleh bercampur dengan syirik. Yang kedua,
bercampur dengan tujuan-tujuan lain selain untuk Allah. Salat itu beribadah kepada Allah. Tapi sebab salatnya jejer karo besan, jadi beda salate. Sing biasane biasa-biasa mawon, ki dadi digawe sing seapik-apike. Ini campur sudah namanya. Sudah kecampur ini. Ya. Jane ya kang omah sake isine 20.000 karo 10.000. Aku niat kang omah sing 20 niate ya arep nggo bali mbubur kacang ijo. Sing 10.000 nggo nang kotak. Ning sebab golek ngaji jejer karo mertuane ke ora sida aku ke 30.000 blusna kabeh. Sebab apa? Kiana mertua. Men aku dianggap mantap. Pakai S, mantaps. Ini bercampur namanya. Maka syarat yang pertama orang akan diterima amalnya adalah ikhlas. Yang kedua adalah benar. Maksudnya sesuai tuntunan. Benar itu artinya sesuai tuntunan dari Allah dan Rasulnya. Di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi nanti akan ketemu amalan orang yang benar tapi tidak ikhlas. Salate pas karo tuntunan. Cara takbirnya benar, takbiratul ihramnya benar, mengangkat kedua tangannya sesuai sunnah, bacaannya benar, gerakannya benar, dikerjakan dengan benar sesuai tuntunan Rasul, tapi tidak ikhlas. Ada yang ikhlas tapi tidak benar. Oh, balikan iki. Ikhlas banget tapi salah. Wis pokoknya tujuannya hanya Allah, tidak terpengaruh yang lain, tapi caranya salah. Tidak sesuai tuntunan Rasul, ini juga tidak diterima. Maka amalan yang benar dan yang ikhlas itulah yang diterima. Ciri ikhlas itu angel. Itu urusan dalam. Jadi kita tidak bisa mengklaim rikalajan ikhlas banget, tidak tahu kita. Tapi kalau tidak ikhlas ada ciri-cirinya. Menambah jumlahnya, menambah, membaguskan amalnya ketika ada yang melihat. Inilah yang disebut riya. Riya itu tidak ikhlas. Membaguskan amalnya ketika ada yang melihat. Yang kedua, menambah amalnya, menambah jumlahnya jika ada yang memujinya. Angger ana sing weruh dibagusaken, angger ana sing memuji ditambah. Dia akan mengurangi, bahkan mencabut amalnya jika ada yang mencacinya. Wis aku ngesuk arep ora nyumbang maning. Wis pirang-pirang sing tak sumbangen aku mung depai dotok. Wis mulai ngesuk aku arep ora nyumbang. Mutung, fahuwa mutung. Ya.
Orang yang berhenti beramal karena manusia itu ciri tidak ikhlas. Bercampur dengan syirik. Jadi kalau ada orang beramal dipuji tidak dipuji ajeg, dilihat orang atau tidak ajeg, istiqomah, itulah ciri orang yang ikhlas. Dewekan ya tetap apik golek ngamal. Anak kancane ya tetap bae apike. Salat sunnah dewekan nang masjid, langka wong liyane ya tetap sebaik-baiknya. Sujudnya yang baik, sempurna. Bacaannya khusyuk. Ada temannya di sebelah ya tetap saja khusyuk. Aja lagi sholat banter sebelah ana wong sholat sujude suwe, aku kesaing nggih, nyontok lebih suwe nggih monggo. Jangan terpengaruh orang karena ingin tidak mau lebih baik. Tapi kalau meniru dan mencontoh orang yang lebih baik itu penting. Ki sampingku kok sujude kok apik temen ya. Suwe aku tak tiru. Itu bagus. Tapi kalau tidak terima ki apik ki lebih suwe ki nyong kudu lebih suwe. Nah, enggak boleh. Ya. Tapi kalau ingin lebih baik itu penting. Supaya ibadah kita diterima oleh Allah ada prinsip-prinsip yang harus dipenuhi. Kalau mau disamakan ya syarat ya boleh. Ada syarat yang harus dipenuhi. Selain tadi dua. Ini rinciannya. Yang pertama, ibadah itu prinsipnya hanya untuk beribadah kepada Allah. Jadi kita ini dalam beribadah prinsipnya adalah menyembah Allah, tauhidullah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini prinsip yang pertama. Kita beribadah apapun niatnya adalah tauhid kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Prinsip yang pertama ini juga disertai dalil ini. Surat An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'asna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Jadi kita ini beribadah kepada Allah prinsipnya karena kita mengabdi kepada Allah, bertauhid kepada Allah. Yang kedua, ibadahnya jangan pakai perantara. Jangan pakai perantara. Jangan. Kita beribadah langsung kepada Allah. Kalau kita berdoa kepada Allah langsung, jangan pakai perantara. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Dan jika hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, maka jawablah inni qarib. Allah itu dekat. Allah itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan kabulkan doa jika mereka berdoa. Jadi karena Allah itu dekat, maka beribadah kepada Allah tidak pakai perantara. Wasilah. Bolehkah kita berwasilah dengan orang? Boleh. Tapi untuk urusan-urusan yang dibenarkan. Misalnya datang ke ustadz. Ini orang baik ini ustadz ini. Setahu saya ustadz ini orangnya baik, ikhlas. Datangi rumahnya. Sowan ustadz, sowan kiai, kula badhe hajatan.
nyuwun didongakaken lah hajatane supados lancar. Ini berarti berdoa kepada Allah lewat perantara orang boleh. Orangnya masih hidup. Jangan pakai perantara orang yang sudah tidak hidup. Ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, perantara itu boleh. Itu. Ada ayat ini, Az-Zumar ayat 3. Ala lillahid dinul khalis. Ingatlah hanya milik Allah agama yang bersih. Khalis artinya murni tidak campur. Bersih murni tidak campur syirik. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Dan orang-orang yang mengambil pelindung menyembah selain Allah, mereka berkata, kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekat kepada kami sedekat-dekatnya. Ini ceritanya orang-orang Arab dulu itu masih ada yang suka berdoa di dekat patung-patung Lata, Uzza, Manah, Hubal. Jadi Ka'bah itu kan patung-patung berhala. Ketika mereka ditanya oleh Rasulullah, kenapa kamu berdoa di situ? Mbok mintalah kepada Allah. Kenapa kamu minta kepada berhala? Jawab mereka, ma na'buduhum. Jadi mereka menjawab, ma na'buduhum. Kami tidak menyembah patung. Dan terus ngapa kamu doa komat kamit nengarepe patung kowe ngapa? Jawab mereka, kami mintanya tetap kepada Allah. Lah terus kowe nggo ngapa? Ini cuma perantara supaya mantep dan merasa dekat dengan Allah. Bapak Ibu, Lata, Uzza, Manah dan Hubal itu adalah nama-nama orang-orang hebat. Mereka adalah orang-orang soleh. Mereka itu adalah ulama-ulama besar. Orang-orang baik yang sudah mati, kemudian namanya ditempelkan di patung. Jadi Uzza gawekna patung untuk mengenang ini loh orang hebat namanya Uzza. Al-Lata itu adalah orang-orang hebat, maka buatkan patung Al-Lata. Orang-orang yang hidup sesudahnya kemudian senang meminta kepada Allah tetapi melalui perantara patung-patung itu. Jadi ini orang-orang hebat. Pati Keraja arep ana berhala yang patung Maktum Ilyas. Ana maning patung Supeno. Pada mati kayak kena patung. Nah, orang-orang santri-santrinya yang merasa kepengen minta kepada Allah, lewat patung ini nanti dekat dengan Allah. Cepat kabul, cepat kabul. Nah, itu yang tidak boleh. Meminta kepada Allah itu langsung. Az-Zumar ayat 3 sudah memberi petunjuk bahwa orang-orang Arab yang berdoa di depan Lata dan Uzza itu tidak dibenarkan. Nganggo cincin batu akik. Ana tulisane warna-warna. Mas nganggone cincin batu akik nggo ngapa? Ya saya mintanya tetap kepada Allah. Ini untuk mantep-mantep saja. Karena ini pemberian dari Simbah ini. Simbah sapa, ya mbu sapa apa.
Alasannya untuk mantep-mantep. Mintanya tetap kepada Allah. Itu juga termasuk mencampuri. Maka Nabi menggunakan cincin itu adalah untuk menghias jarinya, bukan untuk yang lain. Itu. Jadi tidak boleh menjadi perantara meminta kepada Allah. Minta itu langsung. Boleh perantara orang yang masih hidup. Atau perantara kita dalam berdoa adalah sedekah. Aku bersedekah kepada orang, berinfak kepada masjid, berzakat. Ini wasilah saya, semoga dengan sedekah saya Allah akan memberkahi saya. Nah, itu boleh. Aku kepengen anaknya lulus ujian PNS. PNS niku rumuse PGPS. Ngerti ora kowe? PGPS. Pinter goblok penghasilan sama. Jadi 3A bodoh karo 3A pinter pada baik. Tapi ngarep kerja nang perusahaan pinter akeh, ora pinter ya ora akeh hasilnya. Jadi sing pada dari PNS iki sapake PGPS. Pinter goblok penghasilan sama. Kepengen lulus tes PNS. Terus apa? Sedekah. Itu boleh sebagai perantara. Saya ingin berbuat baik kepada manusia supaya Allah memberi kebaikan kepada saya. Saya punya hajat, aku bagikan sedekah supaya Allah memberkahi, itu boleh. Jadi mencari atau berdoa kepada Allah lewat perantara sedekah, itu boleh. Yang tidak boleh tadi itu ikhlas. Prinsip yang ketiga ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kemudian yang keempat, ibadah harus sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ini ayatnya. Jadi bukti kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mengikuti tuntunannya. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wattaqullah innallaha syadidul iqab. Semua yang dituntunkan oleh Rasul itulah yang kita ambil. Yang dilarang yang kita tinggalkan. Ada istilah bid'ah. Bid'ah itu membuat sesuatu yang baru dalam soal ibadah yang tidak dituntunkan oleh Nabi. Itu namanya bid'ah. Mengada-adakan yang baru. Ada beberapa dalil. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibnu Mas'ud misalnya, dia berwasiat ittabi'us sunnah atau ittabi'u nabiyyukum, ikutilah sunnah nabimu dan jangan kamu mengada-adakan, wala tabtadi'u, jangan mengada-adakan. Jika kamu meninggalkan sunnah nabimu, kamu akan tersesat.
Ini nasihat Ibnu Mas'ud. Kemudian Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini semuanya adalah orang-orang kepercayaan Nabi ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu juga berwasiat, tetaplah kamu bertakwa kepada Allah. Ittaqillaha. Tetaplah kalian bertakwa kepada Allah dan berlakulah lurus. Ikutilah sunnah dan tinggalkan bid'ah. Ittabi'us sunnah. Ikutilah sunnah, kemudian tinggalkanlah bid'ah. Satu lagi, Ibnu Umar. Ibnu Umar berwasiat kepada kita semuanya, segala yang bid'ah itu sesat, kullu bid'atin dhalalah. Wa in rohan nasu hasanah, walaupun dipandang baik oleh manusia. Contoh ini, membaca Al-Quran itu baik, menurut pandangan manusia itu baik. Tapi kalau membaca Al-Qurannya itu di tempat dan waktu yang dilarang, itu tetap saja sesat walaupun dipandang baik oleh manusia. Laut Kidul itu dikeramatkan oleh sebagian orang, Laut Kidul. Tapi Laut Lor ora ya. Karena para wali itu dakwahnya di pantai utara sih. Tidak dakwah di pantai selatan. Jadi pantai utara itu tidak ada yang keramat. Yang dikeramatkan laut selatan. Dan memang tidak ada dakwah di selatan, itu enggak ada. Dakwah itu pantai utara kabeh. Wali Songo itu utara kabeh. Apa sing selatan, orang anak. Ya. Salah satu amalan di pantai selatan itu adalah sedekah laut. Ada yang pernah lihat sedekah laut? Oh, aku kurang tahu, jadi orang ngerti. Hanya baca di berita. Ada yang ngelarung. Ya, ngelarung. Lalu untuk menghindari serangan ayat Quran, lalu mereka mengatakan, sekarang sedekah lautnya sudah syariah. Sedekah laut kok syariah? Sedekah laut apa? Karena sebelum sedekah laut ngelarung menenggelamkan kepala kerbau atau berbagai sesaji di laut, diadakan acara baca Quran. Kemudian dibacakan zikir-zikir tertentu. Ya, itu dipandang oleh mata baik. Tapi ya tidak tempatnya di situ. Ya. Tidak tempatnya di situ. Sama saja orang ya, kelihatannya bagus sekali ya, ikut ajaran agama lain walaupun ajaran kita dibawa. Jadi Ibnu Umar berkata, segala bid'ah yang mengada-ada itu sesat walaupun dipandang baik oleh manusia. Kullu bid'atin dhalalah wa in rohan nasu hasanah. Walaupun baik dipandang oleh mata. Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, nah sekarang bapaknya
Ibnu Umar, yaitu Umar bin Khattab. Beliau berwasiat kepada kita, Islam itu runtuh karena 3 perkara. Islam itu runtuh karena 3 perkara. Yang pertama, kegelinciran ulama. Ulamanya kepleset. Maksudnya pemahamannya keliru. Kok bisa keliru? Ya karena banyak kepentingan. Jadi kalau ulama sudah mengikuti kepentingan manusia, itulah ciri ulama yang tergelincir. Yang kedua adalah perdebatan kaum munafik. Kalau orang munafik sudah turut berdebat dalam soal-soal agama, ini pasti akan meruntuhkan Islam. Dan sudah banyak buktinya di masa sahabat. Yang ketiga, hukum yang menyesatkan. Hukum yang menyesatkan, yaitu hukum yang tidak mengandung kebenaran dan keadilan. Maka sebaik-baik hukum adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah, dan seadil-adil perkara adalah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah komplit ini Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, kemudian Ibnu Umar. Wes Ibnu Hasan orang anak. Ya. Kemudian yang kelima, ibadah itu harus memiliki keseimbangan. Jasmani rohaninya seimbang. Jadi ibadah itu tidak boleh jomplang. Maka Allah menyatakan wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Cari negeri akhirat. Cari itu negeri akhirat. Tapi jangan lupakan dunia. Nah. Jadi dunia itu harus dicari, tapi akhirat jangan dilupakan. Maksudnya apa? Seimbang. Saatnya bekerja mencari nafkah, bekerjalah. Saatnya sholat, sholatlah. Seimbang. Betul-betul seimbang, jangan jomplang. Bekerja mencari uang habis-habisan, ibadah sesantai-santainya. Maka harus seimbang. Seimbang. Di Saudi sekitar Masjidil Haram itu kalau ada adzan tutup. Semua tutup. Laris apapun diusir yang beli, tutup. Itu. Dan mereka hidup semua di situ. Kalau sudah selesai sholat, buka lagi. Maka surat Jum'ah itu memberi pelajaran kepada kita supaya seimbang. Surat Jum'ah itu kan idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Kalau ada panggilan Jumat, panggilan itu bukan seperti di tempat kita. Panggilan itu azan. Kalau di zaman Nabi dulu panggilan pertama itu pagi. Jam-jam 10, jam-jam 9 di pasar. Pemberitahuan ini Jumat. Ada yang memberitahu. Itu maka bersegeralah. Fas'au segera. Fas'au segera. Tapi kalau sudah selesai Jumat, wa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalau sudah selesai Jumatannya, ya jangan kono bae, segera menjemput rizki karunia Allah kerja maning. Jadi kalau sudah selesai Jumat itu ya segera urus yang lain.
Jangan habiskan di masjid saja nggak keluar-keluar sampai siang, sampai segera kembali bertebaran ke muka bumi. Aku wis cukup duitnya Pak, wis orang golek maning lah. Aku wis bar Jumat bablas asar nang masjid. Oh bagus, sudah cukup berarti. Tapi bagi yang tidak cukup ya urusi dunianya, kerjanya. Gitu. Ini ada kisah di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dua orang yang bersaudara, satu namanya Salman, yang satu namanya Abu Darda. Jadi Salman dan Abu Darda ini kan dua orang yang oleh Rasulullah dipersaudarakan. Jadi dulu ketika hijrah dari Mekah ke Madinah itu orang dipersaudarakan antara Muhajirin dan Ansor. Nah ini Salman dipersaudarakan dengan Abu Darda, dipersaudarakan. Bahkan saling mendapat waris. Gitu. Padahal bukan saudara kandung. Orang yang hijrah datang ke Madinah, orang Ansor yang menolong itu dipersaudarakan. Antara Madinah dan Mekah dipersaudarakan. Salah satunya adalah Abu Darda dengan Salman. Suatu hari Salman mendatangi rumah Abu Darda. Wis suwe lah kangen ora ketemu. Suwe kangen. Maka dia bersilaturahmi, datang ke rumahnya. Sampainya di rumah Abu Darda dalam sejarah diriwayatkan Abu Darda didatangi oleh Salman. Salman itu kaget karena ternyata Abu Darda tidak ketemunya dengan Ummu Darda, istrinya Abu Darda. Dan sangat kaget. Fara'a Ummu Darda mutabadzilah. Ini saya cetak merah nih, mutabadzilah. Terlihat oleh Salman Ummu Darda kuwi wis ora kaya Ganu. Wis beda. Dulu itu rajin, rapi. Ya. Tapi ya karena saudara, dia tuh heran, loh kok sekarang bekayuku, bekayu bojone Abu Darda kan terlihat di sini diceritakan mutabadzilah. Bahasa pati kerajaan kowe ora tua, ora rapi, ora bersih, ngelombrot. Fahia ngelombrot. Dia ngelombrot itu. Nah. Jadi kaget loh, dulurku ngelombrot temen sih. Biyen gue yang dandan ya rapi, ya bersih, kok ngelombrot temen ya. Maka ditanya, faqala laha. Maka ditanyalah dia oleh Salman, ma sya'nuki? Rika ki kena ngapa yuk? Kok deneng siki ngelombrot? Qalat, maka Ummu Darda menjawab, akhuka Abu Darda laisa lahu hajatun fid dunya. Cara pati kerajane ngapa dandan apik-apik. Kakangmu kelo si Abu Darda kowe wis ora butuh barang-barang dunia, wis ora butuh kenikmatan dunia, wis ora butuh aku, ngapa wong butuh ora? Nah terus kepriwe kakange? Kan dinan-dinan nang masjid, baline wengi. Engko anger bali turu. Wengi-wengi tahajud. Bar tahajud zikir tekan subuh. Subuh nang masjid maning, bali ya
turu ngos tangi-tangi duha. Zikir ngibadah, puasane ya terus-terusan. Lah wis ora tau gateknan yang ora. Nggo ngapalah dandan. Nah gitu. Kira-kira kayak lah ceritane. Langkah sing dipameri, nggo sapa. Wis kaya bae lah. Wis ngelombrot, ora rajin, mambu lengah. Mambu jelantah. Itu. Itulah jawaban Ummu Darda. Oh, begitu ya. Faja'a Abu Darda fasana'a lahu ta'aman. Maka Abu Darda datang membawa makanan. Kenyang tegawakna panganan nggo kakangku si Abu Darda. Kemudian setelah ketemu dengan Abu Darda, Kang rekabare apik kenyong gawa bingkisan, ayo madang bareng. Wah, apa jawab Abu Darda? Wis kowe sing mangan ngono. Saudaranya datang kangen ingin makan bersama, jawabnya wis kowe sing ngono mangan lah. Tolak. Lho Rika primen? Aku lagi puasa. Puasa apa? Yes pokoknya lagi ngakeh-ngakehi puasa lah. Ninggalna dunia lah, panganan wis biasa bosen. Aku arep menjauhi makanan. Aku arep ngedoi panganan. Wis urusan dunia lah. Oh kayak gue ya. Wis kono kowe mangan dewek. Maka jawab Salman, saya tidak akan makan kalau kamu juga tidak mau makan. Atuh-atuh ke nyong teka ke. Mosok nyong mangan dewek ngono ora mangan. Akhirnya Salman mendongkol atine. Wis jan ke bocah dablongan ke. Wis terpaksa aku melu mangan. Wis. Ya wis aku melu mangan. Tapi atine medongkol banget. Wis. Bareng wengi wayahe wong turu lunga. Kemarin ndi Kang? Aku arep tahajud ora bisa. Kesih sore wayahe wong ngaso. Ayo mapan turu. Aku apa ora turu? Angger ngono ora turu. Wis pokoknya dipaksa. Saya tidak akan tidur kalau ente juga tidak mau tidur. Ya wis aku tak turu. Ora turu dewek, turu karo bojomu. Wah luar biasa. Karo grundel jane ki Abu Darda ki bocah kok ngatur-atur mertamu tunggal ya tunggal tapi ngatur. Sampai pagi, kemudian setelah pagi Salman pamit, aku pamit Kang, wis nginep sewengi wis bombong akulah ketemu Rika. Kemudian falamma kana min akhiril lail, ketika akhir lail qala Salman qumil'an. Begitu sepertiga malam yang terakhir. Nah, kiwaya tangi, ayo tangi tahajud. Aja kegasikan. Setelah tahajud, subuh dan lain-lain, Salman pulang. Tapi kan Abu Darda medengkol ngati. Maka dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia datang kepada Nabi, ya. Abu Darda datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Salman pulang, Salman pesen kepada Abu Darda, Kang, sedurunge nyong bali aku pesen karo Rika. Faqala lahu, maka dia berkata kepadanya, Inna li rabbika alaika haqqan. Sesungguhnya Rabb kamu itu punya hak. Wali nafsika alaika haqqan. Dirimu itu juga punya hak. Wali ahlika alaika haqqan. Bojomu kae dia punya hak. Allah punya hak, dirimu punya hak, keluargamu juga punya hak. Bojomu ku ana hak loh Mas. Anakmu juga ana hake Mas. Terus primen? Maka dia berkata, Fa'ti kulladzi haq
ahsin haqqahu. Tunaikan hak-haknya dengan benar. Jadi hak Allah kasihkan, disembah, diibadahi, ditaati. Seporete ora apa-apa. Tapi bojomu kae juga punya hak. Tunaikan itu. Dirimu juga punya hak. Perlu istirahat. Aja terus-terusan puasa kayak gue. Ora bener gue Kang. Oh, malah menasehati. Wis ya nyentek balik. Makasih wis diterima semalam. Tambah mendongkol. Maka kemudian dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Darda orang terima datang kepada Rasulullah dan menyampaikan fakdzakariha dzalika. Dia menyampaikan peristiwanya, kedatangan dulure yang namanya Salman, ngatur ini ngatur itu. Maka dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Shadaqa Salman. Dulurmu kae Salman bener. Sing luput kowe. Tahajud entong-tongan waktune ngate gering kowe. Puasa terus-terusan orang nganggo etungan, kowe salah caramu kowe. Habis-habisan beribadah, keluargamu kamu lalaikan. Salman itu mengingatkan, betul itu. Kamu itu dulu juragan Abu Darda. Kamu itu dulu kaya raya. Kok menjadi semakin kacau hidupmu? Disalahkan oleh Rasul. Jadi pebisnis yang sukses gara-gara ingin mencintai Allah dan ingin akhirat lebih baik, lalu dunianya ditinggal, itu juga disalahkan oleh Rasulullah. Bisnisnya terlantar, bojone ngelombrot, wis ora tahu bareng, urusan dunia ditinggalkan, maka yang seperti itu disalahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juragan sing taat salat kan hebat, tetap juragan. Bukan karena ingin tahajud dan puasa sunnah serta banyak zikir, bisnisnya ditinggal. Jangan. Harus ada keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang bersifat mengatur dunia, karena itu juga ibadah. Ngatur dunia itu ibadah dan juga ibadah mahdhahnya. Demikian Bapak Ibu sekalian, jam 7 persis waktu Masjid Al-Hikmah. Karena jam 7 ya tidak ada pertanyaan. Pertanyaannya nanti ya kesempatan yang lain. Terima kasih, semoga bermanfaat. Semoga Bapak Ibu diberi kesehatan. Dan jangan lupa bahagia dengan senyum. Aja jelek adem bae. Ngaji ku kayane kuburan. Guyu-guyu karo kancane, karo wong seumah. Jam meneng bae ora nang guyu, ora nang mesem. Kaya nang kuburan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.